Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 29 April. Kapan memulai Sabat? Bagian 2. Ulangan 16 ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam. Bagaimana mungkin Tuhan selama 10 tahun membiarkan umatnya hidup dalam kesalahan mengenai waktu dimulainya Sabat? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa itu memang terjadi. Mungkin itu dapat mengajarkan sesuatu tentang Dia kepada kita. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang Advent percaya bahwa Bates benar dalam argumennya mengenai Sabat yang dimulai pukul 18. Sebagian meyakini hari Sabat mulai saat matahari terbit. Sebagian lainnya meyakini saat matahari terbenam. Dan sebagian lagi meyakini mulai tengah malam. Pada tahun 1854, masalah tersebut telah menjadi sangat menyusahkan, sehingga James Watt mengkhawatirkan terjadinya perpecahan kecuali jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kesaksian yang baik. White mengklaim bahwa ia tidak pernah sepenuhnya puas dengan waktu pukul 18 dan bahwa para penganut hari Sabat tidak pernah menyelidikinya secara menyeluruh dari Alkitab. Ia kemudian mencatat bahwa sikap keras kepala Bates terhadap masalah tersebut dan rasa hormatnya terhadap usianya dan kehidupan rohaninya yang tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa mereka tidak segera menyelidiki masalah tersebut dari Alkitab secara menyeluruh seperti beberapa prinsip lainnya. Pada musim panas tahun 1855, White meminta John Nevins Andrews muda untuk menyiapkan sebuah kajian dari Alkitab tentang topik tersebut. Andrews adalah orang yang tepat. Dengan ketelitiannya, ia mengerjakan tugas itu dengan sepenuh hati. Sebagai orang yang sangat percaya, pada waktu pukul 18, Andrews terkejut dengan apa yang ia temukan. Yang pertama, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Yang kedua, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Yang ketiga, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit. Ayat demi ayat bertumpuk saat Andrews memaparkan bukti Alkitabiah sebagai gambaran mengenai senja. Kesimpulannya, yang pertama, Kitab Suci tidak memberikan bukti mengenai waktu pukul 18. Dan yang kedua, bahwa Alkitab melalui beberapa pernyataan yang jelas menetapkan fakta bahwa senja itu terjadi pada saat matahari terbenam. Ia menyampaikan kesimpulan-kesimpulan tersebut pada pertemuan umum kaum penganut hari Sabat pada tanggal 17 November 1855. Dan kesimpulan-kesimpulan tersebut sejalan dengan terang Alkitab yang baru ini. Doa kita hari ini, Tuhan, bantulah kami agar pikiran kami tetap terbuka, bahkan ketika kami yakin bahwa kami mengetahui kebenaran. Amin.